Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal pertama ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, semua orang percaya haruslah siap ketika diutus oleh Tuhan. Karena ketika kita mengatakan kita percaya, itu bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi memberikan diri kita dipakai Tuhan sebagai pemberita firman Tuhan. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini kita melihat bagaimana Allah mengutus Yeremia di masa mudanya untuk memberitakan firman kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain. Ada penolakan yang dia lakukan seperti yang dilakukan Musa juga jauh sebelum nas ini. Persoalan yang umum adalah karena aku masih muda. Seakan-akan karena usia masih muda, belum siap ataupun belum tepat untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua adalah karena kemampuan berbicara. Musa juga berkata demikian, aku tidak pandai berbicara. Yeremia juga berkata demikian, tetapi firman Tuhan berkata bahwa akulah yang menciptakan semuanya. Apakah penolakan ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah ketika Tuhan mengutus kita, apakah ketika ada panggilan kepada kita tentang pelayanan, apakah kita berkata, siap saya melayani? Atau kita berkata, aku tidak bisa, yang lain saja. Kepada Yeremia, Tuhan berkata bahwa kita hanya melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Di ayat 9, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ini bukan berbicara kekuatan. Pelayanan bukan berbicara tenaga, kepintaran, tetapi kemauan dituntun oleh Tuhan. Agar kiranya kita sebagai orang percaya jangan melakukan penolakan sedikit pun sekalipun karena usia, muda atau tua. Cakap berbicara atau tidak, tetapi katakanlah, ya aku siap Tuhan, karena Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yeremia dalam firman Tuhan ini mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Karena memang pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi sebuah persoalan dalam diri mereka yang tidak bisa dengan mudah diperbaiki. Bangsa itu sudah semakin jauh dari Tuhan, melakukan apa yang mereka mau, sehingga apa yang ada dalam pikirannya itu sebetulnya harus dihancurkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, janganlah kiranya kita tetap membawa yang ada dalam pikiran kita sehingga kita sulit menerima firman Tuhan. Ketika bangsa itu datang kepada Tuhan tetapi mereka lebih percaya kepada nabi-nabi lain, nabi-nabi palsu, sehingga mereka harus tertawan dalam beberapa tahun. Sehingga dikatakan di sini bahwa mereka akan dicabut, dirobohkan, tetapi kita juga harus melihat apapun teguran,
apapun hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia, tujuannya tetap membangun dan menanam. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Apakah kita sama seperti mereka? Semoga saja tidak. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar setiap hari sebagai ajakan dan teguran yang selalu kita terima. Kita berikan hati kita sebagai pelayanan untuk Tuhan. Kita berikan hati dan pikiran kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau mengutus Yeremia, seorang nabi yang masih muda Tuhan, menjadi pelayan-Mu. Demikianlah kiranya Tuhan, kami sebagai anak-Mu, biarlah Engkau utus Tuhan sebagai pelayan-Mu juga, melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Perlengkapi kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.